Gue bukan bermaksud menjadi anak durhaka atau gimana. Ya namanya dulu anak kecil kan ya. Sedih gue, sumpah gue sedih banget. Ini cerita yang gak bisa gue lupakan. Di situ gue dipeluk mbak gue. Terus, kenapa aku jualan pempek? Cerita hidupku. Video ini menceritakan tentang perjalanan hidup gue dari gue kecil sampai saat ini. Cerita ini terbagi menjadi beberapa video yang memiliki makna tersendiri. Semoga kalian dapat merasakan di setiap ceritanya. Selamat menonton. Masa kecilku jualan pempek keliling di Lampung. Oke, terima kasih teman-teman udah mengklik video ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, jadi gue mau sedikit cerita nih tentang kehidupan gue zaman dulu. Dalam arti masa kecil gue tuh pernah jualan pempek goreng. Kenapa sih gue jualan pempek goreng? Apakah kehidupan gue yang dulu susah? Atau perekonomian gue yang kurang atau gimana? Dengerin terus, saksikan terus, tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalian komen. Setelah ini gue akan membuat cerita hidupku yang apa lagi. Oke, kita mulai dari masa kecil gue. Ini kejadiannya itu pada kelas 4 SD. 4 SD, dan di situ gua sebenarnya perekonomian gue itu ya nggak kurang-kurang banget ya. Soalnya ibu gue itu punya toko sembako. Dalam arti warung sembako. Nah, gue ceritain dulu nih kronologi awalnya. Gue kan itu kan kelas 4 SD tuh. Gue berangkat sekolah jam 7, pulang jam 12 siang. Nah, gue tuh setiap berangkat sekolah dikasih sangu kayak biasa ya. 2.000 sampai 3.000 gue dikasih sangu, udah berangkatlah gue ke sekolahan. Berangkatlah sama teman-teman gue rame-rame. Berangkat kita bareng-bareng. Nah, habis itu gue kayak gitu gue lakuin tiap hari. Terus pulang sekolah juga jam 12. Habis jam 12 pulang itu gue salin main lagi keluyuran. Gue namanya anak kecil kan ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa, yang penting seneng zaman dulu. Nah, gue keluyuran itu jam 12 ya, habis zuhur setengah satuan itu. Sebelum pergi gue minta duit lagi. Minta duit itu 2.000 yang untuk jajan, anak kecil namanya juga kan, kelas 4 SD itu. Nah, habis itu gue pergi, ya gue lakuin itu setiap hari ya kayak normal ya, kayak biasanya. Dan di suatu ketika itu mama gue itu marahin gue gara-gara gue itu pulang sekolah minta duit terus, keluyuran terus, nggak pernah makan di rumah, pulang sore, habis pulang mandi, keluyuran lagi sampai jam 9 malam gue dulu. Ya itulah makanya gue dulu sering dimarahin bapak gue, sering dimarahin ibu gue juga. Dan di suatu hari waktu itu gue dimarahin, John. Nah, mama gue tuh bilang kayak gini pas gue mau pergi jam setengah 1 siang itu mau main ya kan. Gak tau gue tuh dulu mau kemana ya, lupa gue. Kayaknya gue main layangan deh. Gue tuh minta 2.500. Gue dulu sanggup sekolah kelas 4 SD itu sekitar 2.000 sampai 3.000 gue. Ya sesuai gue minta. Kalau gue nggak ada tabungan gitu, gue mintanya 3.000 gitulah. Nah, di suatu ketika gue pas mau main itu jam setengah 1, gue minta duit lagi kan, itu 2,5 kalau nggak salah, 2.500. Nah, mama gue ini marah-marah. Kak, kamu ini pulang sekolah mesti main terus, salin main, bukannya makan di rumah malah jajan aja. Ya gitu namanya emak-emak kan. Emak-emak kan namanya biasa. Ibu-ibu kalau masak terus nggak dimakan ya pasti emosi kan teman-teman. Nah, terus pas gue dimarahin itu gue jawab, ya namanya orang tua itu kalau nyari duit ya untuk anak tuh mah. Masa iya mau dimakan sendiri? Gobloknya gue kayak gitu dulu. Kayaknya gue jawabin kayak gitu kayaknya gue kan. Nah, terus mama gue tuh bilang, "Kak, nyari duit itu susah, Kak. Kamu itu ya prihatin sedikit." Intinya seperti itu. Ya udahlah. Terus gue emosi juga kan dibilangin kayak gitu. Terus mama gue bilang kayak gini, "Coba jajal kamu sana nyari duit. Bisa nggak?" Gue ditantang. Gue paling nggak bisa kalau ditantang. Soalnya gimana ya, gue tuh paling nggak bisa kayak diremehkan. Nggak tahu, gue dari kecil sampai sekarang makanya gue paling nggak bisa diremehkan seperti itu. Nah, walaupun itu orang tua gue bukan bermaksud menjadi anak durhaka atau gimana.
Ya namanya dulu anak kecil kan ya. Nah terus ya udahlah, gua 12:30 itu gua ke rumah teman gua. Rumah teman gua itu tetangga gua di sebelah gua. Teman gua namanya Juan Carlos Mawunto, itu ngontrak tempat gua di kontrakan gua itu di sebelah rumah gua. Oh ya, semoga Juan Carlos Mawunto nonton video ini. Gua udah 10 tahun gak ketemu dia gua. Udah, soalnya dia pindah itu kelas 6 SD. Dari situ gua nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Udah 10 tahun gua nggak ketemu Juan Carlos Mawunto. Ini ya teman gue nih. Ini Juan Carlos Mawunto, ini orangnya nih. Semoga lu nonton video ini ya, Wan ya. Nah, kan gue tuh udah nyamperin Juan ke kontrakan gue, ke rumahnya dia. Terus gue panggil lah, Juan. Apa Per? Wan, ayo Wan. Gue ajak jualan yuk. Jualan apa? Jualan pempek. Jualan pempek. Dulu ya pempek goreng itu emang musim sih ya, keliling gitu kan. Ya udahlah. Juan terus jawab, lah kenapa jualan? Gue gak dikasih duit, gue sama emak gue. Jualan aja Wan yuk. Ya udahlah. Ya udah, Juan juga kan gabut tuh di rumah. Dia kan sering di rumah. Gue ajak lah, ya udah kita orang berdua naik sepeda gue boncengin lah itu Juan ke tempat juragan pempek di dekat daerah gue namanya Kayul. Sekitar 10 menitan kita orang menuju si tempat juragan pempek ini, Kayul ini. Nah udah nyampe di sana, kita di interview dulu, bahasa gaul interview. Kita di interview, ditanyain lah, rumah kamu di mana? Gue jawabin rumah saya di sini. Anak siapa? Anak ini. Kamu niat jualan? Iya niat Kak. Oh, ya udah niat. Ya udahlah. Habis itu disuruh sepeda gue ditinggal, nama gue di list. Setelah di list itu kan ntar ada nomor urut tuh. Ya udah gue nungguin lah. Udah sekitar setengah jam gue nunggu, dipanggil lah gue, Ferdianto. Nah panggil gue. Gue panggil sama teman gue Juan itu kan. Mau ngambil berapa kamu? Mau bawa berapa? Bawa 50 Kak. Itu gue jual, itu dijualnya 500 rupiah. Ya udahlah, bawa 50, setorannya 25.000 dan untung gue 7.000 dibagi orang dua itu tiga setengah sama Juan. Nah setelah itu gue keliling lah, gue bawa keranjang belanjaan kayak gini. Nah kayak gini nih, ini gue bawa pempeknya kayak keranjang belanjaan seperti ini. Nah terus dibawain ember kecil isinya air sama apa itu namanya piring plastik sama cuka yang udah diwadahin kayak baskom, apa itu kayak wadah kotakan kecil gitu ya untuk wadah cukanya. Nah abis itu gue keliling lah sama si Juan kan, sepeda gue tinggal keliling, ada yang beli, terus gue keliling lah deket daerah rumah gue, keliling diborong tetangga gue di situ, terus tetangga dekat rumah gue itu ngelihat kalau gue jualan pempek, gue dipanggil, Kak Peng. Nah Kak Peng itu gue dulu panggilan kecil gue Kak Peng. Kak Peng kok jualan pempek? Iya nggak apa-apa, langsung gue malu lah, itu kan lagi dibeli sama tetangga gue juga. Nah habis dibeli gue ya ngobrol-ngobrol, habis itu udah gue keliling lagi. Nah nggak taunya tetangga gue ini bilang ke mbak gue, itu udah mau sore lah, itu sekitar jam 4-an itu mbak gue udah pulang kerja. Nah terus mbak gue itu tahu lah kalau gue jualan pempek. Ternyata pas gue keliling, mbak gue itu nyariin gue sama kakak gue naik motor, diorang berdua keliling nyariin gue sama si Juan inilah. Nah keliling nyariin gue sama si Juan. Nah habis itu ketemu lah di salah satu gang, namanya itu deket TK Arusda. Nah gobloknya gue kan, nah misalnya mbak gue di ya sekitar jarak sekitar 50 meter ya, gue itu udah ngeliat mbak gue udah ngeliat gue, kak gue malah kabur, gue nyumput di paretan itu di comberan tapi yang gak ada air. Gue masuk situ dan gobloknya gue sama Juan, dagangan gue taruh ke atas, ya tetap ketahuan lah gue kan. Terus mbak gue di atas, kak ngapain nyumput cepetan, apa itu cepetan apa itu, naik lah gue kan, ditarik naik. Mbak gue di situ nangis kejer langsung meluk gue, ya Allah kak kenapa tuh kok jualan pempek gini, emang gak ada duit apa gimana? Mbak ini kerja untuk kalian semua. Wah dari situ gue sedih, sumpah gue sedih banget. Ini cerita yang gak bisa gue lupakan. Di situ gue dipeluk mbak gue, terus kenapa kok jualan pempek? Gue bilang lah, mama nggak ngasih duit mbak, aku mau jajan. Ya kamu itu jajan terus sih, kalau besok nggak ada duit bilang mbak Pipit, minta sama mbak Pipit. Iya mbak, gue dikasih lah 10.000, kasih 10.000 nih sama mbak Pipit. Nah ya udah, setelah itu gue keliling lagi nih sama si Juan, keliling pempek itu gue makanin sendiri sama Juan, kan belum habis tuh gue makanin sendiri, keliling capek lah gue, yang namanya anak kecil kan.
gue makanin sendiri sama Juan. Masih sisa, gue keliling lagi sampai habis. Sekitar jam 5 itu udah habis. Udahlah, gue setoran ke tempat si juragan pempek Kak Yul ini, gue setoran. Nah gobloknya gue, duit yang dikasih mbak gue itu 10.000, gue ikut setorin juga. Dari situ udah goblok lah, pokoknya gue goblok banget itu. Gue setorin itu sekitar 33 sekian lah. Kan harusnya gue nyetor itu 25.000, gue setorin lah semua duit gue. Nah habis itu gue dikasih 7.000 sama Kak Yul. Habis itu gue pulang terus dia dimarahin kasih sayang gitulah sama keluarga gue. Terus kata Mbak Pipit, lah mana duit 10.000 tadi? Ini mbak, kok 3,5? Ya tadi dikasih 7.000 sama Kak Yul. Terus kan aku bagi 2 tuh sama si Juan, 3,5. Habis itu ya udah aku pulang. Nah itu paling goblok. Wah anjing. Si Kak Yul juga, aduh nggak tahu gue. Itu Kak Yul masih ingat apa enggak. Terus lah si Kak Yul itu disamperin sama mbak gue. Soalnya mbak gue itu orangnya tegas dan nggak mau ditindas. Disamperin lah itu Kak Yul sama mbak gue habis maghrib. Sama gue juga naik motor berdua. Sampai rumah Kak Yul. Mbak gue nyaci maki Kak Yul. Dan mbak gue sambil nyaci maki. Saking polosnya gue malah apa itu kan ada tiang kayak tiang bendera tuh. Gue celendotan sambil kayak gini di tiang bendera. Gitu, dan goblok banget itu gue, paling belum mudeng gitu gue. Nah mbak gue sambil marah-marah Kak Yul, udah seberapa lama dikasih lah itu duit turahannya, maksudnya duit lebihannya itu dikasih ke gue lagi. Nih udah dikasih ke gue, ya udahlah mbak gue ngasih ke gue lagi, ya udahlah gue simpan. Habis itu kita orang pulang, habis sampai rumah ya udah gue diceramahin dan mbak gue nangis lagi. Udah tuh Kak, kalau nggak ada duit minta sama Mbak Pipit kan kerja buat kalian juga. Nah, ya emang sih mbak gue dulu yang sering membantu warga gue dan sampai sekarang sih ya. Terima kasih buat Mbak Pipit juga ya udah membimbing gue sampai sebesar ini ya. Terima kasih. Dan buat Juan, semoga Juan Carlos Mawuntu teman gue dari kecil sampai SD kelas 6 SD kita udah pisah ya. Itu pisah, jadi sekitar 10 tahun gue pisah sama Juan Carlos Mawuntu. Semoga Juan nonton video ini, dan Bagas teman gue juga. Gue sama Bagas 12 tahun gak ketemu. Si Juan itu nama bapaknya Roli, ibunya Sutiwi, mbaknya siapa sih? Sania. Semoga kalian nonton video ini dan mohon DM di Instagram gue atau komen. Gue kangen kalian, sumpah kangen sih gue, namanya juga teman lama ya, jarang ketemu. Kalau gue libur, kalau gue tahu tempat lu ntar gue main lah. Walaupun gue sekarang udah di Jawa Tengah, ntar gue main ke Lampung. Ya itu cerita gue tentang gue jualan pempek teman-teman. Ya bukannya gue perekonomian gue susah, ya dibilang susah sih ya dulu ya lumayan sih ya. Tapi ya nggak susah-susah banget. Karena gue juga bandel dulu, sering minta duit ke mama gue. Jadi ya mama gue mungkin biar gue prihatin sedikit, makanya gue jualan pempek goreng lah. Dan dari situ gue ya sedikit memahami orang tua gue. Jadi dari hari itu, detik itu, gue besok ya udah dikasih sangu 3.000, ya udah untuk 1 hari. Habis itu nggak minta-minta lagi gue. Dan di situ gue masih nabung, walaupun 1.000 sehari itu lumayan lah. Mungkin itu cerita yang paling gak bisa gue lupakan dalam sejarah gue. Itu pertama kali gue nyari duit jualan pempek ya sama temen gue Juan. Semoga Juan nonton. Gila, gue kangen banget sama Juan anjir. Lama gue gak ketemu Juan. Semoga lo nonton ya Juan Carlos Mawuntu nama lo. Gue cari di FB nggak ada, Instagram juga nggak ada, gue WA juga nggak punya WA lo. Wah bingung gue. Semoga keluarganya Juan juga nonton video ini, komen atau DM gue ya. Ntar kalau gue libur ntar gue pergi ke sana lah ya. Semoga corona di Indonesia segera berakhir ya. Gue doakan juga buat seluruh warga Indonesia selalu jaga kebersihan dan harus waspada, jaga jarak terutama, dan stay di rumah ya, stay home atau di rumah aja. Oke? Mungkin video ini sampai sini dulu. Sampai ketemu di cerita hidupku berikutnya.